Bismillah, alhamdulillah, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Kita pada malam hari ini berada di pertemuan yang ketujuh ya dari rangkaian pengajian kitab Min Sunanillah fi Ibadi yang mengkaji sunnatullah atau ketetapan-ketetapan Allah atau hukum-hukum alam yang ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum alam yang sudah Allah tetapkan kaitannya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Dan sudah ada 6 sunnatullah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya, dari mulai bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan usahanya orang yang beramal dan seterusnya. Dan pada minggu yang lalu kita sudah membahas pertemuan soal bagaimana Allah memperlakukan orang yang mukmin dan orang yang kafir dalam hal konsekuensi kehidupan mereka di dunia. Karena di dalam Al-Quran Allah itu menggunakan khitab, menggunakan kalimat sapaan itu ada 2, yaitu ada yang ya ayyuhan nas dan ada yang ya ayyuhalladzina amanu. Pada saat Allah menyapa dengan ya ayyuhan nas, maka itu berarti ditetapkan oleh Allah untuk semua manusia. Contohnya adalah ketika Allah mengenalkan soal dirinya ya, bahwa Allah itu adalah Maha Esa gitu ya, Maha Satu, kemudian bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan seterusnya, soal kehidupan di akhirat, materi-materi atau penjelasan-penjelasan Allah soal tauhid itu rata-rata atau hampir kesemuanya pasti menggunakan ya ayyuhan nas. Allah tujukan kepada semua manusia. Tapi ketika Allah berbicara soal syariat, ya, misalnya kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan seterusnya, itu yang Allah gunakan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya khusus untuk orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi Allah membedakan. Dan kemudian karena itu, perbedaan itu juga mempunyai konsekuensi. Ya. Artinya orang-orang non-Muslim itu tidak terikat dengan hukum-hukum syariat di dunia. Ya. Makanya jangan heran kalau dunia Barat meskipun tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya, bahkan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi tidak ada konsekuensi apa-apa di dunia karena memang mereka tidak terikat. Sebaliknya kita sebagai Muslim, karena kita ini sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika sholat kita juga mengikatkan diri kita kepada Allah dengan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, itu kan artinya kita sudah mengikatkan diri kepada Allah. Karena kita ini punya ikatan, maka juga kita terikat konsekuensi-konsekuensi. Artinya ketika kita ini melakukan kemaksiatan, dunia atau komunitas muslim melakukan kemaksiatan, kemudian Allah memberikan musibah, atau itu sudah konsekuensi itu ya. Itu perbedaan itu sunnatullah yang ke-6 yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yang membedakan antara perlakuan Allah kepada orang Muslim yang melakukan maksiat di dunia dan orang-orang yang orang-orang non-Muslim ya. Baik, meskipun sebetulnya Allah ini sudah banyak memaafkan ya, karena dalam Al-Quran wa ya'fu an katsir, sebetulnya dosa kita itu kan banyak dan mestinya kita ini sudah mendapatkan katakan azab atau apa ya. Tapi Allah itu banyak memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah sudah banyak memaafkan. Baik, sekarang kita akan membahas persoalan sunnatullah yang ke-7. Ya.
Ini salah satu sunnatullah yang juga penting, yang menjadi pembahasan para ulama sejak dulu, ya, bahwa yaitu yuhibbul adla wa yajzi bihi walau kana al-adilu kafiran wa yakrahu zulma wa yu'aqibu alaihi walau kana zalimu musliman. Jadi Allah itu mencintai keadilan dan membalas, maksudnya membalas yang memberi pahalanya meskipun yang berlaku adil itu orang kafir. Sebaliknya Allah itu membenci kezaliman meskipun yang melakukan kezaliman itu orang muslim. Itu kaidah yang harus kita resapi dan harus kita ingat-ingat terus, ya, bahwa Allah itu mencintai keadilan dan pasti Allah itu memberikan hasil daripada keadilan itu meskipun keadilan itu dia lakukan oleh orang kafir. Dan sebaliknya Allah itu membenci kezaliman meskipun kezaliman itu datang dari orang muslim. Sebelum saya Said Ramadan Al-Buti, penulis kitab ini, menyampaikan materi seperti ini, dulu Imam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama yang hidup di abad ke-14, itu sudah mengatakan bahwa innallaha yuqimud daulatal adilah walau wa in kanat kafiratan wala yuqimud daulata zalimah wa in kanat muslimatan. Jadi suatu negara, kata Ibnu Taimiyah, itu akan ditopang atau akan didukung oleh Allah atau akan akan langgeng lah seperti itu, ya. Kalau negara itu adil meskipun kafir. Wala yuqimud daulah az-zalimah. Sebaliknya negara yang zalim itu pasti akan hancur. Wa in kanat muslimah, meskipun negara itu muslim. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah beberapa abad yang lalu, ya, sebelum menulis kitab ini menyampaikan materi semacam ini. Dan para ulama itu tidak menyampaikannya secara katasnya sendiri, tapi itu berdasarkan banyak ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun yang pertama harus diketahui bahwa wal muradu huna al jazaa'u fid dunya. Ini pembahasannya maksudnya adalah konsekuensi di dunia, ya. Kalau di akhirat tentu saja sudah pasti pahala itu untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau untuk di dunia, ya, Allah berlaku, maksudnya selama di dunia ini, ya, aturan Allah yang berlaku seperti itu. Biqatin nazar an yaumil qiyamah. Kalau urusan nanti hari kiamat, tentu saja yang akan mendapatkan pahala adalah orang-orang mukmin, ya. Orang-orang kafir tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak ada mereka melakukan kebaikan itu bukan karena Allah, ya. Mungkin untuk memuaskan diri, mungkin karena mengikuti etika sosial dan seterusnya. Ibarat orang yang sering dicontohkan kan ibarat orang sekolah. Kalau misalnya meskipun dia mengikuti kelas terus-menerus, tapi kalau tidak pernah mendaftar, ya tidak akan mendapatkan ijazah, gitu, ya. Ijazah pendaftarannya itu apa? Pendaftarannya ya syahadat itu. Semua amal ibadah itu menjadi sah dan diterima oleh Allah karena ada proses syahadatnya. Kalau tidak ada syahadatnya, maka ya buahnya hanya di dunia. Amma mahabbatullahi lil adli fayadullu 'alaiha karahiyatuhu li naqidil adli wa huwa az-zulm. Wa dzalika fi qoulihi 'azza wa jalla wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayafhim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Bahwa Allah itu mencintai keadilan itu ditunjukkan oleh banyak ayat. Dan juga ditunjukkan dari bagaimana Allah itu membenci kebalikan daripada adil. Kebalikan daripada adil itu apa? Yaitu zolim, ya, kezoliman. Adil itu lawannya adalah zolim. Wa dzalika fi qoulihi 'azza wa jalla wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayafihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya, Allah menegaskan bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat
zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Begitu juga di dalam ayat lain, waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini diulang sampai 2 kali. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini dalam satu surat, yaitu surat Ali Imran ayat 57 dan ayat 140. Wa yadullu 'alaiha amrahu an-nasa bil adli wa dzalika fi misli qawlihi. Begitu juga Allah mencintai keadilan itu ditunjukkan dalam ayat-ayat lain ketika Allah itu memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Salah satunya dalam ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ayat yang sering diulang-ulang pada saat khutbah Jumat ya. Itu jelas bahwa Allah itu memerintahkan berbuat adil, ihsan, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian dalam ayat lain wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Ta'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu atas suatu kaum itu mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Artinya apa? Allah itu memerintahkan kita berbuat adil kepada siapapun, meskipun kepada orang yang tidak kita sukai. Kan sering kan kita ini harus harus berbuat adil, meskipun harus berbuat objektif, meskipun kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Dan itu sikapnya para ulama zaman dulu ya. Nanti akan ada beberapa cerita. Kalau teman-teman lihat kan ada banyak cerita sebetulnya dari para leluhur kita, termasuk para teladan-teladan, terutama para sahabat. Ya. Misalnya pada masanya Khalifah Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar Siddiq, ya, itu meskipun khalifahnya itu Abu Bakar Siddiq, tapi suatu kali ketika Umar itu berperkara soal sengketa tanah, itu Umar dikalahkan. Itu teman-teman bisa baca dalam biografinya para sahabat. Begitu juga dalam kisah yang sangat masyhur adalah kisah perseteruannya Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi. Ya. Teman-teman pasti ingatlah kisah ini ya. Ketika meributkan atau memperebutkan jubah. Itu jubahnya Ali bin Abi Thalib yang ada di tangannya orang Yahudi itu. Kemudian digugat oleh Ali di pengadilan, padahal pengadilannya pengadilan Muslim. Waktu itu masih zamannya Khalifah, ya. Masih zamannya Khulafaur Rasyidin. Tapi ketika diadili, dibawa ke pengadilan, Ali itu kalah. Padahal musuhnya orang Yahudi. Ini menunjukkan betapa adilnya Islam, umat Islam pada saat itu. Dan berlaku objektif meskipun kepada orang-orang yang tidak disukai. Gitu. Melawan orang yang disukai. Umar bisa dikalahkan padahal Umar itu orang terdekatnya Nabi. Itu. Umar itu salah satu pemukanya sahabat. Itu. Kalau sekarang mungkin kalau misalnya ada kasus menteri berperkara dengan tukang becak, terus tukang becak yang menang, nah itu gambarannya mestinya seperti itu. Atau wakil presiden lah. Kalau Umar itu mestinya levelnya wakil presiden. Kalau sekarang ya, wakil presiden di pengadilan bisa kalah sama tukang becak. Nah itu gambaran keadilannya Islam zaman dulu. Ali bin Abi Thalib kalah berperkara dengan orang Yahudi. Meskipun akhirnya teman-teman tahu lah kelanjutannya orang Yahudi ini akhirnya menyadari kesalahannya. Iya sebetulnya saya yang salah. Tapi justru karena putusan pengadilan seperti ini, saya menyatakan masuk Islam. Dan itu karena Islam sudah menunjukkan keadilannya. Jadi seperti itu. Ya. Keadilan yang ditampilkan oleh para teladan kita di masa lalu. Ya. Dan banyak kisah-kisah yang lain lah. Banyak sekali soal kisah-kisah semacam itu ya. Jadi itu sesuai perintahnya Al-Quran di sini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'diluhu aqrabu littaqwa. Sebaliknya, realitasnya hari ini
Islam hari ini itu berkebalikannya. Ya. Kalau sama teman, kalau ada relasi, ada orang dalam, ya udah mesti dimenangkan, meskipun salah. Gitu. Itu harus kita akui ya. Kenyataannya kan seperti itu. Pelanggaran-pelanggaran hukum itu sekarang justru dilakukan oleh orang-orang yang mestinya menjadi pengawal hukum, mestinya menjadi penegak hukum. Sekarang inilah orang-orang itulah yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Ya tidak menjadi rahasia lagi sekarang di pengadilan, di kejaksaan, ya itu tempat-tempat seperti itu ya. Kemudian wa fi qouli ta'ala wa idz qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Itu. Ini juga perintah berbuat keadilan meskipun kepada keluarganya. Gitu. Nabi itu komitmennya sangat jelas. Kenapa Umar bisa legowo seperti itu? Ali bin Abi Thalib, Umar itu bisa kalah ketika sengketa tanah. Kalau zaman sekarang itu mungkin sengketanya seperti di Wadas sekarang ya. Apa namanya? Dan Umar kalah pada saat itu. Pada saat proses sengketa tanah. Ali bin Abi Thalib juga kalah dalam persoalan rebutan jubah dengan orang Yahudi itu. Nah, yang dilakukan Umar Ali itu memang ada contohnya. Ya, dan komitmen yang disampaikan oleh Nabi pada saat Nabi mengatakan lau anna Fatimah binta Muhammad sariqat laqata'tu yadaha, kata Nabi kan. Kalau seumpama Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, niscaya saya akan potong tangannya. Artinya Nabi Muhammad adil gitu. Komitmen terhadap keadilan meskipun kepada orang tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jadi itu beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana Allah itu mencintai keadilan, menyukai keadilan yang datang dari siapapun. Wa amma karahiyatullahi lidzulmi fahasbuka min dzalika qauluhu azza wa jalla munabbi'an 'an dzatihi wallahu la yuhibbuz zalimin. Sebaliknya, lawan daripada keadilan itu adalah kezaliman. Dan itu sudah Allah menunjukkan kebenciannya terhadap perilaku zalim itu dalam ayat wallahu la yuhibbuz zalimin. Begitu juga dalam banyak hadis qudsi ya. Salah satunya Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, itu bahwa saya itu sudah mengharamkan kezaliman kepada diri saya, kata Allah. Maka kemudian saya haramkan kezaliman itu kepada seluruh manusia. Jadi itu bagaimana sekarang definisinya zalim itu apa? Definisinya zalim itu adalah mengambil hak orang lain tanpa izin. Ya. Itu definisi zalim. Kalau adil itu definisinya adalah wad'u syai' fi mahallih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Lawannya zalim. Zalim itu adalah mengambil sesuatu, mengambil hak tanpa izin dari yang punya. Wa in syi'ta fahasbuka min dzalika masyaratullah li jadwal iman min adamin dizaji bidzulm. Bahkan Allah itu mensyaratkan salah satu syarat iman itu adalah tidak boleh bercampur dengan kezaliman. Itu yang Allah syarat. Bahkan Allah itu menyebut kezaliman itu adalah sebagai syirik. Inna syirka la zulmun azim. Jadi jelas ya bahwa berdasarkan ayat-ayat tadi Allah itu menyukai keadilan dan membenci kezaliman. Dan idza tabayyana hadza fa'lam anna mahabbatullahi lil adli a'ammu min at-taklifi bihi wa anna karahiyatullahi lidzulmi a'ammu min nahyi anhu. Dan ketahuilah, kata penulis kitab ini, bahwa kecintaan Allah terhadap keadilan itu sangat umum terhadap, atau yang dilakukan keadilan itu dilakukan oleh siapapun.
Dan sebaliknya, kebencian Allah terhadap kezaliman itu umum berlaku kepada siapapun. Fa innallaha yuhibbul adla minan nasi kullihim walakin lam yukallafu bihi al-jahidin. Lima alimta anal kufar ghairu mukallafina bil furu'i sulukiyati minal ahkami fi dari dunya. Jadi umum kepada semua, ini berlaku umum kepada semua manusia. Meskipun orang-orang kafir itu sebetulnya tidak diperintahkan untuk melakukan keadilan. Kenapa? Karena belum beriman. Gitu. Dan sebagaimana pembahasan yang lalu, orang-orang kafir itu kan tidak dibebani hukum-hukum furu'iyah. Artinya apa? Ketika orang kafir tidak sholat itu ya tidak dosa. Kalau orang kafir tidak zakat, tidak puasa itu tidak dosa. Karena apa? Karena orang kafir itu tidak mukallaf. Gitu. Tidak mukallaf untuk hukum-hukum furu'iyah. Orang kafir itu kan kewajibannya adalah beriman. Perintahnya perintah untuk beriman. Tapi untuk hukum-hukum teknis seperti sholat puasa tadi itu kan termasuk berlaku adil itu juga tidak diperintahkan oleh Allah untuk orang kafir. Tapi ketika orang kafir itu melakukan keadilan, itu Allah menyukai keadilan yang dilakukannya itu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Idzan fa innallaha yuhibbul adla idz yashi'u fil mujtama'at al-gharbiyah. Karena itu Allah itu mencintai keadilan yang ada di yang ada di dalam kehidupan masyarakat di barat. Wa in kanat la tuqimu lid-dini waznan. Meskipun mereka bukan dasar agama yang mereka terapkan ya. Wa anta ta'lamu anna qawanin al-mujtama'at al-gharbiyah tar'a al-adalah asariyah fi ma bain afrodiha ila haddin kabir. Sebagaimana Anda tahu bahwa di barat itu justru keadilan itu diterapkan gitu. Dalam batas yang tertentu ya, sampai adil lah gitu. Biqat in nazar an mawaqifi qadati tilkal mujtama'at. Ini tidak membahas soal bagaimana tindakan barat terhadap negara luar. Kalau terhadap negara luar tentu orang-orang barat dunia barat banyak melakukan kezaliman. Bagaimana sikap Amerika terhadap Afghanistan, sikap Amerika terhadap Irak, sikap Amerika terhadap Palestina, dan seterusnya, terhadap Suriah, terhadap Yaman. Tapi itu kebijakan luar negerinya zalim. Tapi terlepas dari itu, di dalam negeri mereka kan diterapkan nilai-nilai keadilan itu. Ya. Semua bisa digugat di pengadilan dan dan pengadilannya independen ya. Pengadilannya independen. Artinya pejabat-pejabat tinggi negara sekalipun bisa diadili di barat. Karena itu Allah mencintai keadilan yang ada di sana. Gitu. Idzan, dan karena itu mereka bisa begitu maju karena memang mereka menerapkan nilai-nilai keadilannya itu. Idzan fala budda an yajzillahu alaihin nasa alqaimin abihi fi darid dunya. Karena Allah itu mencintai keadilannya tadi, maka Allah juga memberikan balasan atau memberikan buah positif dari keadilan yang mereka lakukan itu. Ilam yakunu mukallafina bihi fima bainahum bimujibil wazi'id dini. Meskipun Allah tidak mewajibkannya secara agama. Karena di barat itu kan memang nilai-nilai ini diterapkan ya. Bahkan negara-negara luar proses arbitrase itu kan dilakukan di negara-negara barat yang memang dipercaya punya reputasi dalam bidang peradilannya itu. Entah itu di Belanda, entah itu di Finlandia maupun di negara-negara yang lain. Gitu. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain lah ya. Kayak di Australia. Ya, perbandingan soal peradilan yang ada di Indonesia dan di Australia itu jauh. Memang di sana lebih adil. Bahkan negara pun tidak bisa maksa warganya gitu. Ketika memang warganya itu berhak. Teman-teman pernah lihat nggak? Misalnya di
Skotlandia atau di beberapa negara Skandinavia ya, itu ada rumah-rumah tertentu, ada beberapa peristiwa itu rumah itu ada di tengah jalan. Kenapa? Karena itu melalui proses pengadilan antara pemerintah. Jadi pembangunan jalan, harusnya rumah ini digusur, lalu kemudian yang punya rumah menuntut di pengadilan, dan orang biasa itu bisa menang melawan pemerintah gitu, di pengadilan itu. Mungkin karena ganti ruginya terlalu rendah dan seterusnya. Itu bisa terjadi gitu. Berbeda dengan di beberapa negara Muslim, nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia saja gitu kan, karena ada peristiwa-peristiwa yang ketidakadilan semacam itu. Saya tidak tahu persis faktanya, tapi misalnya seperti di Purworejo sekarang, kemudian di beberapa tempat ada yang ganti ruginya belum selesai, sudah digunakan, dan seterusnya. Ini kan namanya tidak adil ya. Begitu juga orang-orang Jakarta yang masuk ke pemerintah pusat lah, masuk ke Kalimantan, masuk ke mana gitu, ke hutan-hutan dipatok, kemudian diklaim padahal sudah ada penduduk lokalnya di situ. Itu kan namanya kezaliman juga ya. Dan ini terjadi di negara-negara yang padahal Muslim gitu. Tapi di negara-negara Muslim seperti tadi, bahkan untuk pembangunan jalan yang merupakan kemaslahatan umum, rakyat bisa menang gitu melawan kekuasaan yang lebih besar gitu ya. Sampai ada rumah di tengah jalan itu karena memang yang punya rumah tidak mengizinkan ini untuk digusur menjadi jalan atau diganti rugi, memang tidak mau gitu. Dan itu dibiarkan. Seperti itu ya. Siapa itu? Ada seorang ahli hukum di barat mengatakan tegakkan keadilan walaupun langit runtuh ya. Siapa itu? Sokrates atau siapa ya? Ya kalau ajaran-ajaran keadilan di Islam itu sudah sangat tumpuk-tumpuk. Tapi kan realitasnya dunia Islam hari ini kan belum bisa menerapkan prinsip keadilan itu. Jadi itu realitas yang ada di barat ya. Nah, wa idzan fa innallaha yakrahu zulma idh yashi'u fi ayyi mujtama'in minal mujtama'at wa in kana adh-dhalimuna fiha muslimin. Nah, Allah tadi sudah dibahas bagaimana Allah mencintai keadilan dan kemudian bagaimana Allah memberikan hasil daripada sikap adil itu kepada dunia barat. Sebaliknya, Allah itu membenci kezoliman di dalam komunitas manapun, meskipun yang berbuat zalim itu umat Islam. Wa dzalika annallaha jalla jalaluhu la yardu ayyakuna islamul muslimina min ibadihi syafi'an lahum fi irtikabiz zulmi wastilabi huquqil akhirin. Karena apa? Karena Allah itu tidak ridho, tidak rela Islamnya umat Islam atau simbol-simbol keislaman itu dijadikan alat untuk melakukan kezaliman dan mengambil hak orang lain. Itu terjadi sekarang ya. Misalnya orang mencuri alasannya faid. Oh, ini kan demi Islam ini. Ini kan faid. Ngerampok, ini kan ghanimah. Gitu. Misalnya berzina, ini kan jihad nikah gitu misalnya. Kan ada yang seperti itu. Mukul orang, ini kan amar ma'ruf nahi munkar. Itu namanya Islam dibajak atau dipakai untuk membenarkan perilaku kezaliman. Dan Allah tidak ridho itu terhadap perilaku-perilaku semacam itu. Wa bi ibaratin ukhra ta'ala rabbuna wa tanazzaha an yarshuhu muslimun bi islamihi fi muqabil an yasfaha amma qad yartakibuhu minal madzalimi fi haqqil akharin. Dengan kata lain, kata beliau, Allah bersih atau Allah tidak
tahu menahu atau Allah tidak mau terlibat ketika ada orang Islam melakukan kezoliman lalu kemudian membawa-bawa Allah untuk membenarkan tindakannya itu. Ada orang mau membunuh, teriak takbir dulu, Allahu Akbar, ditusuk atau nyembelih orang. Allah sama sekali tidak ridho dan Allah tidak terlibat sama sekali dalam perilaku semacam itu. Allahu Akbar, mukul orang. Nggak boleh ya. Allah sama sekali tidak ridho. Dan salah satu dosanya iblis zaman dulu itu karena memang iblis itu membawa nama Allah untuk menipu Nabi Adam. Itu. Wahai Adam, demi Allah ini. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan langgeng di surga. Itu kan namanya membawa nama Allah untuk menipu. Zaman sekarang itu terjadi lagi. Betapa banyak orang membawa simbol-simbol agama, membawa nama Allah, membawa nama-nama Islam, tapi untuk berbuat kezaliman. Nah, itu kenyataannya. Kenyataan yang tentu kita semua juga sangat prihatin ya. Bagaimana agama itu dijadikan sebagai legitimasi atau dijadikan pembenar untuk melakukan kejahatan. Kejahatan apapun, sekarang korupsi saja sandinya Al-Quran, gitu ya. Ya kan, teman-teman silahkan lihat di Google kalau ada yang belum tahu. Bagaimana, mana Al-Qurannya, itu maksudnya mana uang suapnya. Itu kan memprihatinkan sekali, dilakukan oleh partai yang partainya katanya partai Islam. Itu kan sangat memprihatinkan sekali ya. Dan kenapa negara-negara Muslim menjadi terbelakang ya karena perilaku orang-orang semacam ini gitu. Fala yaqulanna qailun. Idzan karena itu nggak usah protes kata beliau. Mali rabbina yukrimul mujtama'at al-gharbiyah. Kenapa Allah memberikan kehidupan yang nyaman kepada orang-orang barat padahal mereka tidak beragama dan mereka tidak pernah mengerti halal haram. Mereka juga tidak yu'abbadu amma masalah taqaddum dan orang barat ini menjadi gambaran daripada kemajuan, kekuatan, kemudian juga kekayaan. Sedangkan realitas dunia Islam ini annahu yu'arradu mujtama'atuna al-islamiyah lil faqr wa dhank wa yajwa fi awdiyati takhalluf. Barat begitu maju, begitu kaya, begitu berpengetahuan, sedangkan orang-orang Islam itu menghadapi kefakiran. Negara-negara termiskin itu negara-negara Islam. Itu harus jujur kita akui. Objektif, meskipun itu menyakitkan. Negara-negara termiskin itu Yaman, Bangladesh, itu negara-negara Muslim loh. Itu. Mayoritas Muslim. Lil faqri wa dhanki wa yazujjuha fi awdiyati takhalluf. Menjadi terbelakang. Wa hiya tu'alimul Islam wa ta'tazu bintimaiha ila tarikhiha al-Islam. Padahal mereka Muslim gitu ya. Ya karena jawabannya tadi gitu. Orang Islam ini gagal menerapkan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakatnya atau bernegaranya. Ajal la yaqulanna qailun hadza fa inna ma tatabaha bi dual al-arabiyyah wa intimauha at-taqlidi ila Islam. Kenapa? Karena Islamnya itu Islam at-taqlidi kalau kata bahasa Arabnya di sini, atau gampangnya kalau bahasa Indonesianya Islamnya hanya Islam KTP, Islam keturunan. Lam yahjuz aksaruha min mumarasati zulmi ashkalan wa alwan fi haqqi syu'ubiha. Ya sekarang gini saja. Kenapa nggak maju-maju? Negara terkorup, peringkat negara terkorup di dunia itu ya banyak dari negara-negara Muslim. Termasuk Indonesia, ya. Harus kita akui, ya, termasuk Indonesia. Penduduknya Muslim, ngerti hukum-hukum agama, tapi korupsi. Dan itu bukan orang Muslim yang umum, kadang-kadang orang Muslim yang ngerti hukum agama. Salah satu kementerian yang paling korup kan Kementerian Agama. Orang-orang yang ngerti hukum agama malah korupsinya paling banter, gitu. Paling banyak.
Makanya Islamnya di mana? Ya Islamnya Islam cuma Islam KTP, Islamnya Islam taklidi kalau di sini, Islam keturunan, Islam ikut-ikutan aja. Gitu. Tapi nggak betul-betul meresap Islamnya itu dalam perilaku sehari-hari. Ini bahan evaluasi ya, bahan evaluasi. Yaitu khulu fi dzalika az-zulm al-iqtisadi wal ijtimai. Kezaliman itu menyeluruh, kezaliman dalam bidang ekonomi, wal ijtimai, kehidupan bermasyarakat. Kezaliman ekonomi itu apa ya? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kesenjangannya luar biasa. Sekarang kalau teman-teman tahu di Timur Tengah yang negaranya mayoritas Muslim, di Arab, orang-orang terkaya di dunia itu juga sebagian ada di sana. Pangeran Arab Saudi, Pangeran Kuwait, Pangeran Emirat, itu orang-orang terkaya di dunia ada di sana. Yang menguasai perekonomian. Tapi jangan salah, komunitas-komunitas termiskin di dunia juga ada di sana. Ya, kenapa? Karena kesenjangan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi begini, ini teman-teman perlu hafal kalimatnya beliau itu, penting sekali. Kata Imam Sya'rawi bilang begini, kalau sampai ada di dunia Islam, kalau sampai ada umat Islam yang kelaparan, maka itu pasti ada hak yang zakat yang dimakan oleh orang kaya, intinya seperti itu. Nanti persisnya bisa dicari. Imam Sya'rawi mengatakan kalau sampai ada umat Islam kok kelaparan, itu berarti ada orang kaya yang makan hartanya. Kenapa? Karena kalau sampai zakat itu merata, ya nggak ada orang Islam miskin, itu nggak ada. Kalau semua umat Islam itu menunaikan zakat, ya tidak ada orang miskin itu di umat Islam yang miskin itu tidak ada. Kalau zakat itu betul-betul ditunaikan. Itu. Makanya tadi Syekh Sya'rawi mengatakan kalau sampai ada orang miskin atau kalau sampai ada orang Islam kelaparan, itu berarti ada orang kaya yang mencuri hartanya gitu. Bahasanya beliau kalau salah seperti itu. Maksudnya mencuri hartanya, mencuri haknya itu kenapa? Karena haknya tidak diberikan gitu. Sekarang pangeran-pangeran itu hidupnya luar biasa, mewahnya ya. Di tempat-tempat hiburan di Eropa, di Swiss, di mana-mana, itu rata-rata yang liburan pangeran-pangeran itu. Menggunakan kapal-kapal pesiar, pesawat-pesawat jet pribadi, ya, hotel yang mewah-mewah, dan seterusnya itu ya pangeran-pangeran itu. Tapi lihat rakyatnya gitu. Rakyatnya banyak yang miskin. Dunia Arab itu sama tetangganya nggak ada yang peduli. Yaman itu per 10 menit kalau tidak salah, itu ada penduduknya yang mati kelaparan. Yaman itu. Padahal negara tetangganya sampingnya itu Arab Saudi. Sampingnya lagi itu ada Qatar. Qatar itu negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di dunia. Jadi Qatar itu mungkin sampai sekarang masih lah. Mulai tahun 2012 itu negara yang terkaya di dunia, dilihat dari PDB-nya itu. Terkaya, tapi lihat tetangga-tetangganya miskin-miskin gitu. Negara-negara Afrika, Mauritania itu 100% Muslim, Mauritania itu. Kristennya, Yahudinya nggak ada. 100% Muslim, tapi ya fakir. Tetangga-tetangganya yang Muslim tidak peduli. Gitu. Ini kan namanya kezaliman. Kezaliman dalam ekonomi. Begitu juga kezaliman dalam sosial kehidupan ijtimai. Masyarakat. Orang-orang yang miskin tidak mendapatkan keadilannya gitu. Ya seperti contoh lah yang semua sudah tahu di Indonesia, orang nenek-nenek nyuri singkong dituntut sampai ke pengadilan.
Padahal dia mencuri memang dia butuh, dan yang dicuri cuma singkong sebatas kebutuhan dia makan. Sebaliknya, koruptor-koruptor itu karena memang pejabat, orang besar, bisa bebas dari hukuman. Itu kan namanya kezaliman ya. Wa tafriq at-taifi wal intiqas min al-hurriyat asy-syakhsiyah. Wa innama tu'alinuhu duwal al-gharbiyah min taharruriha min sultanil adyan. Wa misuru alaihi katsirun minha min ilmaniyati dusturi wal manhaji lam yamna'ha min mumarasati aqsa ma tastati'uhu min al-'adalati fi ta'amuli ma'a syu'ubiha. Realitas yang ada di negara-negara Islam tadi itu tentu bertolak belakang sekali dengan apa yang diterapkan di negara-negara Barat. Meskipun orang Barat itu tidak mengakui nilai-nilai agama, tapi mereka menerapkan prinsip keadilan itu. Tingkat negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, itu justru di negara-negara non-Muslim. Negara yang paling tegas terhadap korupsi, ya salah satunya Cina. Ada orang korupsi 1 juta saja sudah dihukum mati. Cina padahal komunis, yang mungkin tidak ngerti nilai-nilai agama, tapi mereka menerapkan keadilan itu. Koruptor dihukum, siapapun ya, dan tidak pandang bulu. Kalau di Indonesia kan lihat-lihat, kalau mau ditindak hukum itu lihat-lihat, ini backupnya siapa gitu. Kalau backupnya kuat ya tidak diproses. Gitu. Kalau backupnya lemah baru diproses. Musuh politik baru diproses. Nah, ini kan namanya tebang pilih ya. Padahal mengerti hukum, tapi justru negara seperti Cina yang tidak menerapkan nilai-nilai agama malah justru tegas dalam persoalan keadilan itu. Oke, bahkan gitu ya, saking adilnya di negara-negara Barat, kalau ada korban-korban perang di negara-negara Timur Tengah, itu nyari suakanya kan ke Barat. Orang-orang korban perang di Libya, korban perang di Irak, korban perang di Suriah, korban perang di Yaman, itu kan kalau cari suakanya ke Jerman, cari suaka ke Italia, cari suaka ke Australia, nggak ada cari suaka ke negara Muslim. Kenapa? Karena sadar saudaranya yang Muslim itu nggak akan bantu. Tapi justru di negara-negara Barat, mereka mencari suaka, mereka bisa dapat keadilan, mereka bisa dapat izin tinggal di sana, mereka bisa dapat pekerjaan di sana. Ini ironis sekali lah ya, kalau lihat itu memang ironis sekali. Hadzal insafu minan nas. Ba'dhum li ba'd amrun yuhibbuhullahu azza wa jalla. Kepedulian sosial, keadilan yang ditampilkan oleh dunia barat itu adalah seperti yang tadi dicontohkan, itu adalah amrun yuhibbuhullahu azza wa jalla. Itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, wa yajzi alaihi fid dunya, dan dibalas di dunia. Untuk urusan akhirat ya tentu yang diberi pahala hanya orang mukmin, tapi di dunia mereka diberi balasannya itu. Sekarang orang-orang filantropi, orang-orang dermawan di dunia itu ya orang-orang barat. Yang kelihatannya ada Bill Gates, meskipun mungkin kalau didalami kasusnya banyak Bill Gates ini ya, tapi kan yang bantu negara-negara Afrika sampai triliunan itu kan yayasannya Bill Gates ya. Kemudian kalau di Indonesia ada yang terkenal sebagai filantrop namanya Heriadi. Meskipun ya nggak tahu bener apa enggak gitu ya, tapi paling enggak kelihatannya kan seperti itu. Orang Chinese, Kristen, Tanoto yang ngasih beasiswa, ngasih biaya-biaya penelitian, atau bantuan COVID itu yang sangat memprihatinkan. Ya justru yang banyak dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci. Buddha Suci itu. Padahal orang Buddha itu di Indonesia berapa ribu sih gitu ya, dibandingkan dengan umat Islam yang ratusan juta. Tapi bantuan-bantuan itu justru rumah sakit yang mendirikan rumah sakit darurat COVID, yang mendirikan Yayasan Buddha Suci, dan seterusnya. Bahkan rumah sakit kanker, rumah sakit jantung,
paling bagus itu ya punya orang-orang muda di Pantai Indah Kapuk. Ya, kawasan paling elit, salah satu yang paling elit di Jakarta. Itu justru punya orang-orang Buddha. Nah, padahal Allah itu sangat menyukai hal-hal seperti ini, tapi justru yang melakukan adalah orang-orang non-Muslim. Dan ya Allah fair gitu. Karena mereka sudah melakukan kebaikan, ya Allah membalas kebaikan mereka itu setidaknya di dunia. Gitu. Oke. Jadi itu ya. Dan ditampilkan di sini di dalam banyak ayat yang lain juga dikutip khusrul dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Innaha minahun tafidu ilaihim minallahi fi dunyahum hadhihi. Sesungguhnya hal-hal yang tadi disampaikan itu adalah pemberian daripada Allah kepada mereka di dunia. Li'annahu alzama dzatahu al-aliyah an yajzil adilana fi alaqatihim. Karena Allah itu sudah mewajibkan atas dirinya untuk membalas orang-orang yang berbuat adil dalam hubungan mereka. Al-insaniyin dan orang-orang yang peduli kemanusiaan. Fi syu'unihim wa a'malihim ujuran wa firatan fid dunya. Peduli kemanusiaan dalam urusan-urusan mereka dengan apa? Yaitu dengan balasan-balasan yang sempurna di dunia. Sa'aluhu amlam yas'aluhu. Meskipun orang-orang kafir ini nggak pernah minta. Kan orang kafir kan nggak beriman, nggak pernah minta kepada Allah. Tapi Allah sudah mewajibkan dirinya kalau ada orang berbuat adil, Allah akan balas. Arafuhu amlam ya'rifuhu. Baik mereka mengenal Allah maupun tidak mengenal Allah. La li syai'in illa li'annahu alzama dzatahu bidzalik. Bukan karena apa-apa, tapi memang Allah memang mewajibkan dirinya untuk itu. Apa buktinya? Yaitu firman-Nya Allah, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami ini Allah ya maksudnya ya, itu tidak akan menyia-nyiakan nudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Begitu juga Allah berfirman, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah pasti memberikan balasannya secara sempurna dan mereka tidak merugi. Ya, jadi itu setidaknya pembalasan dunia. Masih ada beberapa materi yang lain, namun waktunya sudah tinggal 10 menit ya. Jadi kita simpulkan saja. Jadi sunatullah ini yang ke-7 ini sangat penting untuk kita renungi. Dan ini sunatullah yang sumbernya tidak lain kecuali dari Al-Quran, dari kitab suci kita ya, bahwa Allah itu mencintai keadilan dan memberikan balasannya meskipun yang berbuat adil itu orang kafir. Dan Allah itu membenci kezaliman meskipun yang berbuat zalim itu adalah orang Islam. Sudah ada banyak tadi contohnya ya, ada ayat-ayat yang sudah dikutip mengenai bagaimana Allah itu mencintai keadilan. Dalam ayat innallaha yuhibbul muqsitin ya, atau kemudian wa idh qultum fa'dilu walau kana dza qurba ya, harus berbuat adil meskipun kepada orang yang dicintai terhadap keluarga. Begitu juga ketika wala jrimankum syana'an qaumin ila akhiril ayah, tidak boleh berbuat zalim meskipun kepada orang yang tidak kita sukai. Itu juga menjawab pertanyaan kenapa dunia barat
begitu maju, begitu kaya, ya, karena memang mereka menerapkan keadilan di dalam komunitas bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat mereka. Sebaliknya dunia Islam kenapa miskin terbelakang itu karena memang nilai-nilai kezaliman, korupsi dan seterusnya itu menjamur, ya. Itu jawabannya adalah sunatullah yang ini. Dan tadi saya sudah mengutip sebelumnya, bahkan Imam Ibnu Taimiyah sebagai seorang yang dikenal kaku maupun keras dalam prinsip agama pun, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan innallaha yuqimud daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa la yuqimud daulata zalimah wa in kanat muslimatan. Allah pasti akan menolong sebuah negara atau masyarakat yang adil meskipun kafir. Tapi Allah itu tidak akan menolong komunitas atau negara yang zalim meskipun muslim. Itu kata Ibnu Taimiyah gitu. Dan sesungguhnya keadilan-keadilan itu sudah digambarkan oleh para panutan kita, ya. Nabi tentu saja komitmen keadilannya terlihat dari pernyataan beliau, salah satunya, kalau Fatimah mencuri, saya pasti akan potong tangannya, meskipun Fatimah itu orang yang paling beliau cintai. Kemudian Umar sebagai orang pemuka Islam pada saat itu, ya, sebagai orang terdekatnya Nabi, tokoh yang paling dihormati, tapi bisa kalah di pengadilan ketika bersengketa masalah tanah. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu juga bisa kalah di pengadilan, padahal lawannya itu adalah orang Yahudi gitu. Tapi karena keadilan-keadilan yang dulu diterapkan oleh para pendahulu kita itu, Islam menjadi sangat maju dan menjadi peradaban yang menguasai dunia pada saat itu. Sebaliknya gambaran kita hari ini itu sebaliknya, ya, yang harus kita perbaiki terus-menerus, ya. Mudah-mudahan wawasan seperti ini terbuka untuk untuk saudara-saudara kita Islam yang lain. Tadi juga beliau menyebutkan bahwa Allah itu tidak ridho kalau ada orang yang berbuat kezaliman mengatasnamakan Islam, itu membawa simbol-simbol Islam, apalagi membenarkan kejahatannya dengan membawa nama Allah, gitu. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh iblis. Jadi itu mungkin, ya, untuk malam hari ini. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita sudahi, ya. Ada nggak? Ada, ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang, pembacaan sunatullah yang ke-8, yaitu soal tidak ada yang langgeng di neraka kecuali orang-orang yang disampaikan dakwah kepada mereka kemudian mereka takabur. Itu yang akan kita baca pada minggu yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah untuk menambah ilmu, ya. Karena sering saya sampaikan bahwa kita itu orang beragama harus dengan ilmu. Dan Allah itu tidak menerima ibadahnya orang bodoh. Innallaha la yu'badu bil jahli. Allah itu tidak disembah dengan kebodohan. Karena itu kita harus banyak terus belajar. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.